Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan hari ini kita menjumpai Anda dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Para pendengar sekalian, kalau kita membesarkan suatu bisnis, tentu potensi-potensi pengembangan itu tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian kita melihat bahwa bisnis kita seringkali masih banyak yang bisa dioptimalkan. Kata optimal ini menarik karena kata optimal itu bicara mengenai maksimalisasi di dalam konteks keseluruhan aset-aset yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya strategi kita untuk bisa menjadikan bisnis kita itu optimal secara profitabilitas? Hari ini sudah bersama dengan kita tamu spesial kita hari ini. Beliau adalah founder and CEO dari Sahara Pelita Buana. Kita sambut dengan meriah Bapak Pungki Kusuma. Gimana Pak Pungki? Wah, hari ini Jakarta minggu-minggu terakhir ini sudah mulai banyak hujan ya. Ya, betul sekali, mulai banyak hujan. Mesti hati-hati kalau di jalan, apalagi yang mengendarai motor ya, licin. Iya. Jadi hujan itu sebenarnya menandakan juga rezeki ya. Amin, gitu ya. insyaallah, Jadi amin. setelah kemarau panjang gitu ya, sekarang kita menikmati hari-hari hujan yang sebenarnya ini menandai awal tahun 2024 yang juga artinya kita bisa punya harapan baru nih tahun 2024 ke depan ya. Mudah-mudahan hari-hari ke depan bisnis kita makin lancar. Amin. Pak Pungki, terima kasih hari ini sudah bisa menemani kita bersama dengan para pendengar sekalian VOI Biztalk. Saya sudah diundang. Pak Pungki ini salah satu mentor bisnis, coach ya, yang juga sudah berpengalaman untuk mendampingi para UMKM di Indonesia untuk bisa naik tingkat ya, naik level, naik kelas gitu ya. Nah, hari ini Pak Pungki tadi sudah kita sampaikan bersama, kita akan bahas mengenai maksimalisasi profitabilitas. Ya. Nah Pak Pungki, gimana sih saya tahu atau para pendengar sini bisa mengetahui kalau bisnisnya itu belum optimal gitu, gimana sih Pak Pungki? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ini menarik sekali pertanyaannya. Pertama udah bikin kita langsung suruh mikir gitu ya. Dan kita suruh, wah gimana nih bisnis saya yang dijalani udah optimal atau belum gitu ya. Nah, para pelaku bisnis terutama UMKM. Nah, tips dari saya pertama, kita harus mengetahui standarisasi dari industri yang kita sudah masukin. Nah, misal kita berada di industri makanan gitu ya, food and beverage. Nah, kita berapa nih standar pendapatan atau profit teman-teman kita yang sudah menjalankan itu sebelumnya. Pastinya kita kalau mau main bisnis atau masuk dunia bisnis, kita melakukan riset dong gitu ya. Pemetaan dong kekuatan kita di mana dan kekurangan kita di mana. Nah, itu pertama. Standarisasi industri ada di percentage berapa? Apakah kita sudah optimal atau belum? Nah, yang kedua, biasanya kita berada di internal factor kita, di corporate kita. Apakah kita sudah efisien atau efektif untuk mengelola pengeluaran pemasaran kita, termasuk operasional kita ya, sumber daya manusia kita, apakah kita sudah mengoptimalkan pengeluaran atau pendapatan yang seharusnya kita punya gitu. Jadi ada dua faktor ya, skala industri dan faktor eksternal dan internal yang ada di perusahaan kita nih, yang saling mempengaruhi. Itu sih Pak Wahyu menurut saya. Ya, jadi mungkin lebih banyak kita perlu terus-menerus merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan benchmark ya. Yes, betul, benchmark. Mempunyai standar acuan gitu ya, yang lain. Nah, standar acuan ini caranya gimana nyarinya Pak Pungki? Ini lebih menarik lagi kalau kita punya standar acuan, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah TBK. Ini mudah nih buat kita nih. Misalnya ada food and beverage kan sudah banyak yang sudah terbuka ya. Kita bisa lihat di IDX, kita bisa lihat mereka punya standar pengelolaan OPEX, misalnya berapa persen sih idealnya. Contohnya seperti itu. Kedua, profit margin berapa sih yang bisa kita punya tuh kalau dibandingkan dengan industri kita gitu. Kalau misalnya kita bergerak di bidang minuman misalnya, contohnya gitu. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang bisa kita dapat laporan keuangannya itu di secara global, contohnya di IDX atau di website yang bersangkutan gitu. Banyak contoh yang kita bisa ambil secara gitu. Selain itu juga kita bisa sharing nih dengan pelaku-pelaku usaha yang sama. Masuklah ke komunitas-komunitas yang mendukung bisnis kita. Contohnya kita masuk ke yang masih muda di bawah 41 tahun, bisa masuk ke Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di situ bisa sharing kekurangan dan kelebihannya berapa sih, kira-kira tantangannya apa sih yang kita bisa dapat atau kita bisa dapat opportunity-nya. Nah, atau kita kalau sudah lebih senior kita bisa masuk ke Kamar Dagang Indonesia dan lain-lain. Indonesia cukup kaya dengan organisasi-organisasi yang bisa membantu kita untuk
bisa mengembangkan bisnis atau usaha kita ke depan. Mesti bergaul gitu Bergaul ya. dong. Kita harus pengusaha tuh jangan kaku dong. Kita harus agile ya. Maksudnya kita harus lincah menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa depan, terutama seperti itu sih Pak Wahyu. Ya karena kadang-kadang banyak juga pengusaha Indonesia itu yang masih mikir nih, nggak semua tapi masih ada gitu yang berpikir nanti kalau kebanyakan ngobrol sama orang lain nanti dicontek. Idenya gitu dicuri gitu ya. Itu curi gitu betul, kan. Nah ini orang-orang ini kan semuanya pengen ngintipin kita aja gitu ya. Jadi seakan-akan seperti itu. Padahal ini nggak penting ya. Justru harus zaman sekarang harus berkolaborasi, bergaul ya, banyak teman ya. Berkolaborasi, bergaul, dan kalau ide kita dicuri, kita percaya aja rezeki kita sudah diatur toh. Jadi kita juga harus ingat ketika kita punya bisnis ya kita harus punya value proposition. Apa yang mau kita tawarkan nih kepada market atau segmentasi yang mau kita sasar. Unik nggak dengan yang lain? Apa pembedanya supaya kita menjadi yang lebih menarik daripada kompetitor. Nah itu kan kartu as yang harus kita simpan, yang kita nggak boleh ceritain ke semua orang kan. Tapi itu adalah message atau pesan yang harus kita sampaikan kepada market bahwa saya ini punya bisnis yang berbeda gitu. Nah itu contoh. Selain bergaul ya kita gak usah terlalu terbuka, tapi boleh kita sharing profitnya berapa sih, marginnya berapa sih yang kita peroleh gitu dari industri besar. Ya. Jadi memang tadi disebut sebagai tidak optimal. Kata tidak optimal itu memang harus membandingkan ya. Ada pembandingkan dengan Membandingkan sesuatu. Ya, sesuatu. Bisa juga selain dari benchmark, kita lihat perkembangan tahun ke tahun. Apakah kita mengalami penurunan dari profit kita atau kenaikan nih, dan kalau kenaikan berapa persen sih kalau dibandingkan benchmark tadi ya. Kalau turun, wah kenapa nih kita turun nih, ada apa nih, apa faktor internal kita yang bermasalah atau kita belum memanfaatkan market yang sudah ada. Nah kita kan jadi pembanding juga, selain dari pembanding internal juga eksternal ya tadi ya. Gitu sih. Oke, jadi cara pertama adalah membandingkan, yang paling gampang nih ya, membandingkan dengan history. Ya, history. Jadi history itu akan membuat kita bisa, karena pada prinsipnya kan pengusaha atau perusahaan yang bagus itu yang hari ini lebih baik dari hari lalu. Yes, kan? betul. Gitu aja simple ya. Jadi pokoknya usahakan tahun ini dibanding tahun lalu lebih baik gitu ya. Ini betul. Cara pertama ya. Jadi kalau misalkan ada penurunan berarti ini belum optimal pasti ya. Belum optimal. Nah, kemudian yang kedua, cara yang lebih advance sedikit, membandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan sejenis yang lain ya. Kalau bisa ukurannya sama gitu ya, industrinya sama, agak mirip-mirip dikit lah gitu ya. Kalau punya kafe atau ayam geprek misalkan gitu, ya bandingkan dengan ayam geprek lain. Kalau nggak ada ya pecel lele. Gitu. Kalau pecel lele nggak ada, baru cari kafe kopi misalkan gitu ya. Pokoknya sedapat mungkin harus paling dekat gitu ya. Paling dekat. Nah terus kemudian tadi Pak Pungki juga menyatakan kalau itu semua misalkan nggak ada atau datanya nggak ada, kita bisa cari perusahaan-perusahaan yang lebih terbuka. Jadi misalkan restoran-restoran yang sudah masuk ke IPO, sudah masuk bursa atau laporan keuangan yang bisa kita dapatkan gitu. Betul. Ini salah satu cara. Jadi memang mencari tahu itu penting, bergaul itu juga penting. Nah Pak Pungki, sebelum kita lanjutkan nanti tentang ini pasti yang paling penting ketika kita bicara profitabilitas, yang kemudian menjadi struktur keuangan sehingga kemudian sampai di dalam profitabilitas itu seperti apa sih ceritanya Pak Pungki? Ini kan para pendengar ini bervariasi ya, ada yang baru mulai nyatet juga. Jadi nggak ngerti ini cara gimana sih cara mendapatkan strukturnya seperti apa sih keuangan untuk UMKM sehingga kemudian kita dapatkan profitabilitas kita. Oke, keren banget nih. Jadi kita harus samakan persepsi kita bahwa profitabilitas atau profit di laporan keuangan itu ada di paling bawah, jadi di bottom line. Jadi paling bawah ini maksudnya apa sih? Ketika kita sudah memiliki pendapatan dari suatu usaha kita dan kita sudah mengetahui berapa biaya yang kita keluarkan, termasuk dengan biaya bahan baku atau harga pokok penjualan ya, clearnya seperti itu. Dan kita juga harus bisa menafsirkan atau menerjemahkan biaya-biaya operasional yang ada. Setelah itu baru kita bisa tahu biaya operasional itu maksudnya apa, termasuk dengan karyawan, gaji karyawan ya. Pemilik usaha juga harus digaji, jangan disatukan nih laporan keuangan dengan pengeluaran pribadi. Ini biasanya UMKM yang menurut saya perlu dirapihkan nih ke depannya nih. Masih banyak sekali klien-klien UMKM saya yang menyatukan antara rekening pribadi dan rekening perusahaan. Ini berbahaya sekali nih. Jadi kita nggak tahu pengeluaran perusahaan berapa, pengeluaran pribadi berapa nih, tercampur. Nah itu ada gaji karyawan, termasuk owner ada gaji di situ, ada biaya sewa tempat mungkin dan lain-lain semuanya. Mungkin kalau ada biaya sewa kendaraan, depreciation juga ada di situ ya. Sampai kita tahu berapa sih pendapatan bersih kita dari suatu usaha yang kita lakukan atau suatu bisnis yang kita jalankan. Keuntungan bersih ya? Keuntungan bersih. Nah ini yang kita katakan profit. Jadi hal inilah yang perlu kita
ketahui bersama bahwa profit itu ada di paling bawah di struktur keuangan, di laporan laba rugi biasanya kalau kita punya. Jadi kan kalau di laporan keuangan, mau izin biasanya kita ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah arus kas, seberapa sering dan seberapa besar arus kas itu masuk ke rekening kita atau ke kas kita, ke pendapatan kita, dan yang ketiga adalah neraca. Nah itu ya, kalau kita bahas keuangan di situ, tapi kalau bicara optimalisasi kita lebih ke internal dan eksternal faktor apa yang bisa kita optimalkan supaya profit kita lebih wow lagi di masa yang akan datang gitu sih Pak Wahyu. Jadi secara gelondongan berarti pendapatan masuk. Ini duit dari mana-mana ya berarti ya. Dari pembelian segala macam masuk ke kas kita ya. Kas kalau kita punya toko lontong berarti masuknya ke kas gitu ya. Kas kita. Kalau misalkan kita punya jasa servis masuk ke kasir gitu ya. Betul. Nah itu revenue pendapatan. Revenue, betul. Terus kemudian tadi Pak Pungki cerita dikurangin operasional ya. Iya, dikurangin biaya dulu, biaya harga pokok penjualan ini berapa sih biaya bahan modal kita beli barang itu gitu, dikurangin itu dulu. Jadi dikurangin modal pengeluaran yang kita keluarkan untuk bisa mendapatkan pendapatan itu, namanya operational cost ya, biaya operasional. Kemudian dapatlah profit kotor. Gross profit. Namanya keuntungan operasional. Keuntungan operasional. Nah, terus kemudian dikurangi lagi dengan biaya-biaya lain. Nah, biaya lain itu ada marketing di situ ya. Ya, ada gaji. Maksudnya kemudian dapat net profit. Net profit, betul. Termasuk dikurangin tax, pajak segala macam dapatlah. Nah itu ya. Nah ini kadang-kadang kalau di UMKM kan bervariasi ya Pak Pungki. Ada yang mikro, ada yang kecil, menengah gitu kan. Sampai menengah sudah mulai perpajakan biasanya udah bagus ya. Tapi yang kecil kayak ada pajak. Yang penting ada kas masuk lah. Kas masuk dikurangin udah dapat untung gitu ya. Betul. Nah tadi Pak Pungki sempat mengatakan itu kalau kita sebagai pekerja, kita sebagai owner juga kita menjalankan usaha, maka harus digaji. Itu gimana ceritanya Pak Pungki? Ya, jadi kita kadang kalau sebagai owner itu, ini saya sering sekali merapihkan nih para pengusaha kecil ya, terutama ya. Jadi mereka itu pendapatan itu ya pendapatan pribadi. Nah itu yang salah. Kenapa? Karena pendapatan bisnis sebisa mungkin kita harus catat di laporan keuangan yang berbeda dengan pengeluaran atau pendapatan pribadi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengukur tadi ya, yang optimalisasi profit tadi di depan. Apa sudah untung nih sesuai dengan target kita tahun 2023? Jangan-jangan 2023 lebih kecil nih dari 2022. Berarti kan tidak optimal nih profit yang 2023 nih. Wah ya ada apa nih gitu kan. 2024 harus lebih baik dong dari 2023. Nah ini pemilahan keuangan yang harus dilakukan pertama kali oleh sebagai business owner terutama UMKM ya. Jadi biar kita tahu bisa mengukur dengan clear gitu ya bahwa bisnis kita benar-benar growth atau enggak gitu, optimal atau enggak profit kita. Nah itu yang pertama. Nah kenapa harus digaji? Ya biar kita punya standar nantinya. Oke, saya sebagai owner, gaji saya sekarang katakanlah 5 juta di atas UMR ya, atau 7 juta ya sah-sah aja. Boleh membandingkan dengan industri sejenis yang lain juga boleh, karena kalau di laporan keuangan secara terbuka itu terutama yang IPO clear tuh, ada gaji karyawan berapa, itu clear, bisa kita bandingkan. OPEX to revenue ini berapa persen sih yang bisa OPEX kita operational expense ya, biaya operasional yang kita bisa bandingkan dengan milik kita walaupun kita kecil ya, pendapatan kita misalnya sebulan baru 50 juta. It's okay 50 juta, 25 juta. Sementara yang IPO mungkin sudah 100 atau 200 juta, enggak apa-apa. Tapi mereka sudah pasti punya standar OPEX tidak boleh lebih katakanlah 10% misalnya atau 12%. Nah, itu bisa jadi standar tuh, gajinya berapa yang kita bisa anggarkan di sana. Jadi kita punya patokan secara general dan kita bisa amati, tiru dan modifikasi di dalam bisnis kita. Seperti itu sih. Iya. Jadi salah satu hal yang juga penting ya disampaikan Pak Pungki adalah bahwa yang namanya UMKM itu untuk bisa menjadi modern, dia harus memisahkan antara anggaran pribadi dengan anggaran bisnis, atau keuangan pribadi dengan keuangan bisnis gitu ya. Betul. Sehingga kemudian ada batasnya gitu. Jangan sampai semuanya cashnya satu. Jadi masuknya hari ini karena anaknya minta jajan diambil dari situ terus. Loh, kok hari ini nggak untung gitu karena makan modalnya gitu ya. Jadi harus ada benar-benar pemisahan. Jadi masuk ini adalah keuangan bisnis, ini ada keuangan pribadi gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa mengatur. Ini menarik sekali. Nah, tadi kita sempat mengatakan ini Pak Pungki di awal-awal bahwa kita pengen mengoptimalisasi, dan tadi tata cara kita untuk mengidentifikasi kita sudah optimal atau belum dengan cara menganalisis berbasis komparasi gitu ya. Iya, internal dan eksternal tadi. Nah, biasanya apa sih Pak Pungki penyebabnya suatu bisnis itu nggak optimal gitu? Ya, pertama kita tidak optimal secara bisnis
Satu, kita tidak memanfaatkan market yang sudah kita punya. Hmm. Kita nggak paham ketika kita berbisnis, kita segmentasi kita tuh siapa sih? Apakah kita memiliki market size yang besar? Apakah kita sudah memaksimalkan semua market size yang ada di lapangan atau di market ya? Sudah kita grab nih untuk masuk menjadi klien kita, pertama klien kita atau customer kita, atau bahkan target market kita dulu deh gitu. Jangan-jangan kita nggak tahu nih siapa target market kita. Nah ini PR besar nih buat para pelaku usaha. Nah itu yang paling penting. Sudah tahu market kita besar. Contoh minuman seperti apa yang teman-teman tuju? Minuman jus seperti apa? Jangan-jangan kita hanya pingin punya usaha jus karena ikut-ikutan, tapi kita tidak punya value proposition atau nilai tambah terhadap usaha yang kita mau jalankan. Tujuan market kita padahal adalah masyarakat yang pengen hidup sehat nih. Oke, itu sangat berpengaruh sekali terhadap harga yang nanti kita akan tentukan tuh. Harga yang tentukan, kualitas kita, dan siapa market yang akan kita serap untuk masuk ke bisnis kita. Yang biasanya bahasa marketing atau bahasa profesional itu disebut dengan leads gitu ya. Leads. Nah dari situ kita sudah punya leads. Jangan-jangan sudah masuk ke kita sudah rayu mereka dengan berbagai macam promosi iklan kita, dengan berbagai macam teori. Salah satu contohnya mungkin AIDA ya. Terus kita AIDA itu awareness, interest, share, dan action gitu ya. Atau kita bisa melakukan dengan exhibition gitu atau pameran di mana-mana. Sudah masuk, kita lupa catat nih customer datanya nggak ada. Dan kita lupa gimana caranya untuk conversion rate, gimana caranya supaya mereka beli nih produk kita. Nah itu sudah tidak optimal. Lagi-lagi tidak dikatakan tidak optimal karena kita tidak bisa memanfaatkan peluang yang sudah ada di depan mata kita atau di hadapan kita gitu sih Pak Wahyu. Ya ibarat apa namanya kalau misalkan satu pohon mangga nih, lagi berbuah semua gitu ya. Terus kemudian kita cuma ngambilin yang sejauh kita Tangan bisa jangkau. tangan gitu ya. Betul. Jadi kalau bisnis tuh jangan ngambilin yang sejauh tangan kita bisa raih aja gitu. Kita bikinlah alat supaya kita bisa agak panjangan dikit pakai bambu gitu kan. Betul. Tapi walaupun kita misalkan pakai bambu masih ada juga ya mangga-mangga yang di ujung yang nggak bisa kita raih ya. Kita harus naik dulu ke pakai tangga gitu ya. Nah ini semua bisnisnya seperti itu ya. Betul. Nah jadi jangan sampai kita itu kadang-kadang kita tuh mencukupkan aja, mencukup segini doang aja nggak apa-apa udah enak gitu. Iya, gitu. cukup lah dengan pendapatan kita. Padahal bisnisnya bisa scale up, bisa dioptimalisasi lagi profitnya gitu. Karena scale up nih bisa dioptimalisasi ya, bisa ditumbuhkan secara profit gitu. Jadi misalnya kita sekarang punya profit 20 juta per bulan ya. Padahal market itu bisa kita garap atau bisa kita kelola. Profit kita tuh bisa 40 atau 80 juta loh gitu per bulan dengan metode yang berbeda gitu. Dengan produk yang sama, metode yang berbeda. Nah gitu, mengoptimalisasikan dari market itu yang pertama gitu. Saya melihat Pak Pungki ada banyak UMKM juga yang masih merasa pertumbuhan itu ya biasa-biasa gini aja juga udah enak gitu ya. Betul. Nanti kita akan bahas di segmen kedua ya Pak Pungki tentang bagaimana kita membongkar growth mindset ini ya, ini mindset bertumbuh ini. Tapi nanti kita senang sekali nih di segmen 1 kita udah bisa bahas banyak, ini para pendengar pasti mendapatkan banyak inspirasi dan sudah mulai mikir-mikir nih ya. Wah kalau gitu saya juga pengen nih mengoptimalisasikan profit saya supaya lebih banyak gitu. Para pendengar sekalian, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita nanti di segmen kedua setelah kita ikuti lagu-lagu yang akan disiarkan berikut ini untuk menghangatkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi segmen kedua bersama saya Wahyu Setiobudi. Masih bersama kita founder dan CEO dari Sahara Pelita Buana. Kita sambut dengan meriah mentor bisnis, coach bisnis Pungki Kusuma. Terima kasih Pak Wahyu. Mas Pungki, tadi kita sudah bahas banyak mengenai optimalisasi ya, profit itu strukturnya seperti apa, terus kemudian bagaimana cara kita untuk bisa melihat struktur kita sudah optimal atau belum dan apa saja yang biasanya menghambat. Nah segmen ini saya ingin coba untuk masuk ke langkah konkretnya nih. Para pendengar di sini kan pasti sudah punya bisnis, ada yang menengah, ada yang sudah masih mikro gitu ya. Nah bagaimana langkah-langkah teman-teman ini supaya bisa mendapatkan profit yang optimal itu? Pertanyaan yang menarik nih. Jadi gini, kita tadi sudah bicara perihal gimana kita memaksimalkan market kita. Ini dari segi eksternal, belum di internal kita ya. Nah eksternal kita sudah sampai pada leads dan bagaimana caranya supaya pembeli itu bisa dikonversion supaya bisa menjadi pendapatan kita. Nah biasanya setelah membeli satu, misalnya jual minuman ya, contohnya punya gerobak minuman jus gitu ya. Terus tiba-tiba dia udah beli satu jus aja puas gitu, tidak dikonversi kembali untuk
diduplikat. Kenapa nggak beli 2? Kenapa nggak beli 3? Dengan menawarkan berbagai macam strategi pemasaran tadi. Ini namanya repeat atau merepeat, mengkalibrasi, membuat pembeli lebih menarik lagi, tertarik lagi untuk membeli lebih banyak. Nah gitu maksud saya. Jadi dikali berapa banyak dia belinya dalam satu transaksi. Nah gitu ya, dikali dulu. Nah kedua, dia dalam 1 minggu, dalam satu periode tertentu berapa kali dia belanja ke kita. Nah ini dikatakan revenue di kita yang bisa kita buat langkah-langkah konkretnya. Jangan lupa ketika kita punya pembeli atau customer, kita harus punya database tuh untuk supaya bisa memberikan penawaran-penawaran khusus ke mereka. Nah jangan lupa teman-teman, langkah konkret yang ketiga, setiap kita punya usaha, apapun usaha kita itu, pastikan kita sudah membranding produk kita. Masalah branding kita mau diregister ke DJIP itu sah-sah aja, tapi yang pasti sebisa mungkin kita harus bisa register dan brand itu milik kita. Tujuannya apa sih? Ketika kita sudah punya brand yang diregister nanti, banyak manfaat di depannya, karena brand ini merupakan intangible asset ya pastinya di marketing kita. Bisa-bisa melebihi dari nilai aset yang sebenarnya nanti kalau kita punya peralatan, punya aset yang bisa menumbuhkan bisnis kita. Nah, kenapa brand? Karena kita nanti selain sekarang kita punya satu gerobak di minuman jus. Ketika kita sudah punya brand, suatu waktu nanti kita punya standar operasional atau prosedur, udah punya proses yang sudah clear, gimana caranya buat jus yang baik, gimana caranya punya jus yang mempunyai kualitas yang disukai para pelanggannya. Nah, kita bisa franchise-kan tuh. Jadi kita bisa duplikat tuh usaha kita. Kita bisa punya tuh cabang di mana-mana dan kita bisa memiliki rasa yang standar. Tidak berbeda-beda dengan yang jus tempat A, jus tempat B ini beda. Nah, itu namanya standarisasi di internal kita. Dari situ ada opportunity, akhirnya kita bisa membuat revenue stream atau revenue lain di tempat yang berbeda, tidak di satu tempat. Akhirnya para pelaku usaha, oh ternyata bisnis saya bisa diduplikat ya, bisa ada di satu misalnya kalau di Depok di Margonda, satu lagi di Jakarta Timur di Pondok Kelapa gitu, satu lagi ada di Jakarta Barat gitu. Jadi semuanya standar gitu. Bahkan mungkin ada di luar daerah gitu, tapi kita sudah punya standarisasi, punya SOP. Nah itu salah satu contoh juga untuk bisa mengoptimalisasi profit kita gitu, melihat dari peluang-peluang yang ada di market. Nah itu sih Pak Wahyu. Oke, berarti kalau gitu salah satu hal yang kritikal adalah pemahaman kepada pelanggan kita ya. Ya betul. Bagaimana mereka pola perilakunya seperti apa gitu ya. Ya, oke, itu salah satu yang jadi critical issue ya. Ya betul. Jadi tadi Pak Punggi mengatakan yang pertama kita selalu memikirkan pelanggan kita itu beli supaya lebih banyak belinya seperti apa gitu ya. Betul. Jangan sampai kita itu menerima aja, nerimo apa adanya ya, pokoknya dia beli 3 ya udah 3, tapi dia mikirkan dia pasti punya saudara nih gitu kan, punya anak nih gitu kan, iya. gimana caranya dia buy more gitu ya, betul. jadi istilahnya itu basket size-nya, ukuran keranjangnya itu makin gede gitu kan setiap kali beli dan makin continue. Terus kemudian tadi Pak Punggi juga mengatakan tentang brand ya, jadi kita membangun brand kita supaya lebih banyak orang yang tahu, paham dan juga standar gitu sehingga kemudian ini bisa berkembang lebih jauh. Betul. SOP penting supaya tadi lebih mudah mencari orang lebih mudah mengidentifikasi produk. Nah Pak Pungki kalau dilihat dari semua program itu kan kita kan tadi bicara Pak Pungki sempat mengatakan struktur profit itu kan pendapatan dikurangin operasional biaya sebagainya ya. Ini program-program yang ditawarkan Pak Pungki bicara mengenai bagaimana supaya pendapatannya lebih gede. Betul. Nah kalau bagaimana supaya cost-nya atau biayanya lebih kecil gimana Pak Pungki? Nah, ini kita cenderung bisa kita lihat secara efisiensi kita pengelolaannya di mana, bagaimana di internal kita ya. Jangan-jangan selama ini karyawan yang seharusnya, contoh simpelnya, jangan-jangan selama ini karyawan yang seharusnya tidak lembur tapi dia lembur tuh, gitu contoh ya. Ada cost yang keluar di sana. Kedua, efisiensi waktu yang harus dilakukan. Saya ada klien saya, dia ada di salon, ada di klinik kecantikan nih. Buka jam 11 sampai jam 7 malam. Tapi jam 11 sampai jam 2 itu tidak ada customer yang datang. Kenapa nih? Berarti kan ada cost yang keluar. Kita harus gaji karyawan jam 11 sampai jam 2 siang. Karyawan tidak ngapa-ngapain. Gitu. Sayang banget nih kalau sebagai pengusaha kan, sayang banget. Ini kan bisa kita tarik market nih untuk tarik customer untuk datang ke sini nih gitu. Nah, di lead time ini, di waktu anggur karyawan ini kita bisa manfaatkan promosi-promosi sebenarnya. Bisa ada facial yang 50% nih diskon nih. Yuk datang yuk. Untuk apa? Untuk menarik pelanggan datang di saat waktu
karyawan kita memiliki waktu senggang gitu ya, belum optimal gitu. Nah ini contoh. Jangan sampai nanti datangnya malah jam 8 malam, ada overtime yang harus kita keluarkan, yang seharusnya nggak kita keluarkan gitu. Nah ini contoh efisiensi dari sumber daya manusia. Yang kedua, cost untuk produksi. Biasanya ini unik nih. Kalau contoh di minuman tadi di jus ya, kita sudah beli buah untuk stok pembuatan minuman itu jus. Tapi kita tidak paham untuk pengelolaannya bagaimana. Akhirnya jusnya atau buahnya ini jadi gak fresh lagi. Jadi mohon maaf basi gitu ya. Ini kan buang-buang biaya, buang-buang uang gitu. Kenapa gak kita simpen di freezer yang baik? Contohnya bagaimana, kita kasih contoh. Mungkin kita masukin di boleh nyebut merek ya, kayak Tupperware gitu ya, masuk ke dalam kulkas. Nah ini kan contoh-contoh yang simple, ya makanya saya tadi bilang SOP-nya harus clear. Sebagai owner harusnya benar-benar menguasai bisnis yang akan dijalankan. Jadi tahu bagaimana buah itu biar tidak cepat busuk gitu ya. Kita simpannya bagaimana dan tahu berapa lama buah ini masa freshnya. Jadi biar cepat-cepat kita jual gitu. Nah itu contoh biaya-biaya yang terusnya tidak kita keluarkan. Ada di internal kita. Satu, pengelolaan sumber daya manusia yang harus clear. Kedua, pengelolaan bahan baku atau produk yang akan kita jualkan harus efisien dan efektif. Biar tidak ada biaya yang keluar secara cuma-cuma gitu. Gitu sih Pak Wahyu. Iya menarik ya. Tadi satu biaya SDM jangan sampai terjadi lembur gitu ya. Betul. Ini satu fakta. Memang kadang-kadang kita tuh karena para owner ini nggak terlalu banyak mikir, ya udahlah jalanin aja, karena untuk bisa dapat tenaga kerja baru misalkan itu prosesnya kan harus ada rekrutmen segala macam. Jadi kalau ini terlupa sementara ordernya itu banyak, akhirnya kita lemburkan aja yang ada gitu ya. Itu satu hal. Tapi yang ada juga hal yang lebih sering terjadi Pak Pongki, itu kebanyakan tenaga kerja ada juga gitu. Jadi kalau kita orang Indonesia itu suka ngeriung gitu ya. Misalkan untuk wah ini ada kordennya miring harus dibenerin, itu yang ngerjain bisa 5 orang itu. Satu megangin, satu ya 2 nonton sambil ngasih komando aja gitu. Nah itu juga inefisiensi ya. Jadi harus kita sebagai pengusaha seperti ini harus dihitung semua. Ya jadi mata kita mesti jeli ya. Mata kita tuh mesti jeli ngelihat inefisiensi atau waste tadi, waste atau buangan atau mubazir lah kalau kita bilang gitu ya. Misalkan ngapain ngerjain gini 3 orang, ini bisa 1 orang selesai gitu kan. Yang lain ya jangan ngeriung gitu. Budaya seperti itu tuh jangan dibiasakan gitu. Karena nonton itu loh banyak nonton gitu ya. Orang ngerumpi ya biasanya. Ngerumpi sambil nonton gitu ya. Iya. Nah terus ada juga banyak sekali juga inefisiensi dari sisi waktu. Kadang-kadang produktivitas kita itu juga perlu dihitung ya Pak Pongki. Satu orang itu seperti apa produktivitas itu. Nah ini beberapa saat saya ngelihat tuh di pabrik ya, di salah satu pabrik itu ngelihat cepat banget tuh, begitu istirahat langsung makan, terus kemudian ada yang isoma gitu, pada waktu yang sudah sempat balik. Nah tapi banyak UMKM yang kadang-kadang SOP-nya juga nggak jelas itu. Istirahat makan siang mulai dari jam 11:30 sih istirahat gitu kan, makan santai-santai ngobrol, sholat, habis itu balik lagi bisa jam 1:30, berarti kan ada 1 jam sebenarnya hilang gitu kan. Jam 2 biasanya. Sebentar lagi asar sholat istirahat lagi gitu. Nah kayak gini ini juga salah satu masalah produktivitas dari si tenaga kerja gitu ya. Nah salah satu contoh untuk mensiasati biar produktivitas kita tinggi untuk di internal, biasanya kita para pelaku usaha itu jika ingin di scale up atau bisnisnya lebih optimal lagi ya profitnya ya, yuk belajar kita buat yang namanya key performance indicator dari masing-masing individu atau karyawan yang kita punya. Ini apa sudah itu? Key performance indicator tuh mengukur seberapa tinggi percentage atau performance yang dimiliki oleh satu karyawan. Jangan-jangan tadi banyak buang waktu nih, dikasih target paling gampang sales ya, dikasih target penjualan dalam satu waktu atau satu periode dalam 1 bulan, biasanya misalnya 30 customer ya minimal ya, berarti kan 1 hari ada 1 customer. Nah ini tidak achieve nih, biasanya cuma 5, 10. Kenapa nih? Kan kita bisa evaluasi nih. Jangan-jangan si salesnya nih benar keluar kantor tapi keluarnya ke masjid nih, tidur di masjid. Banyak kan yang seperti itu kan. Jadi semoga bukan karyawan teman-teman para pelaku UMKM yang mendengarkan radio ini ya. Jadi tapi itu di dunia bisnis itu sangat banyak yang seperti itu Pak Wahyu. Jadi banyak karyawan yang tidak efektif dan efisien untuk mengelola waktunya yang dengan baik gitu ya. Salah satu contohnya kita harus ke performance indicator harus kita buat. Kalau di internal ya kita harus buat seberapa cepat kita untuk menyiapkan salah satu minuman. Nah itu kan misalnya satu
customer nggak boleh ada waktu tunggu, masa bikin jus setengah jam gitu kan, malah tinggal masukin, kalau jus alpukat gulanya udah standar, kita sudah di cup misalnya ya, tinggal masukin berapa menit sih, nah gitu kan, kadang malah gulanya kebanyakan, nah ini juga gak efisien ya, kadang malah buahnya yang kebanyakan, nah gitu, karena kasihan yang dilihat, nah gitu, jadi gak standar akhirnya, balik lagi ke. Kalau di kafe kelamaan nunggu, Nah, itu ada yang datang berdua gitu, itu ngobrol mulai dari dia PDKT nembak sampai putus lagi jusnya. Ada ya, Saking cepetnya, saking cepetnya. saking lamanya itu. Iya, ini nunggu minuman penonton nih. Jadi optimalisasi itu dari situ ya, rantai pasok. Pertama adalah tenaga kerja, produktivitas, kemudian juga tadi biaya-biaya yang tidak bisa kita kontrol, kemudian rantai pasok ya. Rantai pasok itu juga penting ya. Penting banget. Jangan sampai juga misalkan kadang-kadang kita tuh gini, perencanaan bahan bakunya itu meleset sehingga pada waktu ada permintaan kita nggak punya bahan baku. Berarti kan lost sales tuh. Jadi nggak bisa kita penuhi permintaan gara-gara bahan bakunya nggak ada gitu. Nah, itu perencanaan itu juga salah satu yang bisa dioptimalkan. Iya, penting banget itu justru kalau kita di food and beverage atau dunia makanan tuh penting banget. Kita jangan nyiapin kentang goreng tapi menu kentang gorengnya ada, tapi tiba-tiba sering nih kita, Mas saya pesan kentang goreng, oh kentang gorengnya nggak ada. Nah kenapa bisa nggak ada gitu kan? Ini kita ada stok gitu, checklist stok gitu ya. Jadi ini SOP lagi, berarti SOP. Jangan-jangan nggak dilakukan nih checklist stok. Baru tadi pagi dilihat begitu ada pesan kentang goreng satu, loh nggak ada kentang gorengnya. Nah gitu kan berarti nggak dicek ya stoknya. Nah ini kan sayang, yang revenue source sudah kita miliki, akhirnya kita loss begitu aja karena kita nggak ada stok, penyediaan stok di sana, monitoring stok lah tepatnya ya, gitu. Ini semua pesanan di sini lengkap Pak, semua ada kecuali yang Bapak pesan. Yang Bapak pesan, yang Bapak pesan nggak ada. Iya betul. Oke, menarik sekali ya. Tadi Pak pendengar sekalian, ini tips-tips yang juga penting untuk langkah kita mengoptimalkan bisnis kita ya, profit bisnis kita. Yang pertama tadi bicara mengenai tenaga kerja, SDM, produktivitas SDM, kemudian juga terkait dengan keamanan rantai pasok dan juga efisiensi rantai pasok. Nanti akan kembali lagi setelah kita ikuti lagu-lagu berikut untuk mencerahkan suasana kita setelah kita berdiskusi hangat ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setio Budi, masih di acara VOA Biztalk bersama tamu spesial kita hari ini Bapak Pungki Kusuma. Kita membicarakan mengenai optimalisasi profit dari UMKM Indonesia. Nah ini penting banget ini ya, karena kalau kita nggak optimal sayang gitu ya. Karena kadang-kadang banyak pengusaha UMKM ini mengatakan cukup aja segini gitu ya. Tapi sebenarnya bukan masalah cukup di kita gitu ya. Tapi karena UMKM ini memang harus besar. Kenapa harus besar? Karena kita pengen menebar manfaat ya Pak Pungki ya. Kan kalau UMKM bisnis kita itu membesar, anak kita bisa menikmati gitu ya. Betul. Masyarakat yang menikmati makin banyak, konsumen yang bisa tercukupi kebutuhannya juga makin besar gitu. Sehingga memang harus bertumbuh gitu ya. Ini sebagai tadi kita bicarakan. Nah, salah satu cara untuk bertumbuh adalah kemampuan kita untuk bisa mengoptimalisasikan profit. Betul. Pak Pungki, tadi kita udah bahas dua hal. Yang pertama terkait dengan SDM, yang kedua terkait dengan rantai pasok gitu. Nah, kalau terkait dengan operasional atau aspek produksi di dalam organisasi seperti apa, Pak? Nah ini juga salah satu yang harus kita benar-benar perhatikan ketika kita berada di perusahaan yang atau bisnis UMKM yang sedikitnya bergerak di bidang jasa dan produknya ada. Contohnya tadi kalau simpelnya kita punya usaha minuman atau makanan ya, SOP-nya harus clear dalam proses A to Z-nya. Jadi nggak boleh bergerak loncat-loncat karena kita harus punya standarisasi yang sama di setiap pembuatan menu makanan atau minuman atau produk yang mau kita buat nih, yang kita tawarkan kepada customer kita nanti. Kenapa? Biasanya nih gini, ketika kita memiliki standar, maka customer akan ingat, oke, kalau mau makanan enak dengan selera yang seperti kemarin, saya harus datang ke cafe yang A atau ke restoran yang B gitu ya, yang sudah merasakan. Tapi kalau datangnya rasanya berbeda dari yang kemarin dirasakan, kira-kira itu balik nggak Pak Wahyu orangnya? Nggak mau lah. Kecewa kan ya? Kecewa. Bukan sekedar kecewa, kuciwa. Kuciwa banget. Jadi kuciwa banget, kuciwa. Kuciwa. Jadi itulah pentingnya standarisasi dalam pengelolaan operasional di internal, terutama dalam pembuatannya ya. Kenapa saya bilang tekankan berkali-kali perlu ada standar. Nah, satu penting banget adanya stok makanan atau stok bahan baku yang harus kita siapkan. Kedua, kita harus punya standarisasi bagaimana cara membuatnya. Jadi
masing-masing pembuat minuman atau chefnya makanannya harus punya standar yang sama, harus dilatih dengan yang sama. Ini namanya standar. Agar memiliki rasa yang sama nantinya, outputnya gitu. Biasanya berubah-ubah resepnya. Saya pernah datang di salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan, di perbatasan Depok. Ini saya datang makanannya enak nih gitu. Besoknya datang asin banget. Kenapa nih asin mau nikah apa ya? Gitu. Jadi asin mau nikah nih. Saya tanya saya yang punya ini kenapa beda mbak rasanya? Oh iya kokinya ganti. Nah berarti kan tidak ada standarisasi dari owner ya. Cara ngasih garamnya seberapa sendok teh gitu takarannya. Bahkan kalau di restoran-restoran besar itu ada takaran gram loh sebelum masuk tuh. Jadi ditimbang dulu gitu kan. Oh garam harus segini, kecapnya harus segini. Clear. Jadi semua rasa sama. Nah ini harus jadi standar buat para pelaku usaha UMKM. Kalau toko kelontong ya harus punya standarisasi pelayanan ya, servisnya gimana, jasanya gimana gitu. Jadi nggak biar punya menawarkan sesuatu yang berbeda dan selalu diingat oleh customernya. Gitu. Kalau makanan minuman ya tentu rasa ya. Tapi kalau servis ya pasti pelayanan. Nah gitu sih. Gitu. Jadi jangan sampai rasa itu ada di individu ya. Iya, betul. Harus dimiliki oleh organisasi ya. Iya, Kita sebagai betul. organisasi yang memiliki. Makanya harus ada SOP itu. SOP dan kita punya standarisasi ingredients lah ya atau takaran lah ya pentingnya. Kalau garam ini cuma 10 gram ya jangan dijadiin 100 gram asin banget nih pasti gitu. Gitu sih Pak. Nah Pak Pengki, kalau misalkan seandainya ini salah satu hal yang mungkin juga kadang-kadang belum optimal itu adalah penggunaan aset ya. Ya betul. Misalkan di Bapak Ibu sekalian misalkan punya lahan cukup luas gitu. Terus kemudian kita pakai untuk kafe tapi itu kafenya itu nggak selamanya itu penuh gitu kan. Ya, betul. Nah ada sudut-sudut yang sebenarnya bisa dioptimalisasikan dengan bekerja sama dengan pihak lain ya. Misalkan ada tenan masuk situ tapi jangan yang bersaing ya. Misalkan kita punya usaha sotomi ya kita panggillah untuk misalkan apa ya counter untuk kacamata misalkan itu atau apa gitu juga bisa ya Pak ya. Bisa. Tapi yang lebih menarik lagi yang berafiliasi dengan bisnisnya. Contohnya kita pedagang soto ya tadi ya. Ya boleh lah dia jualan minuman tapi selain minuman yang sudah disediain di restoran misalnya kopi gitu. Boleh karena kita juga charge dia tempat dan mungkin juga charge dia revenue sharing kan atau profit sharing bahkan yang paling bawah. Tadi sudah belajar tentang revenue dan profit ya paling bawah ya. Nah gitu. Nah bahkan ada lagi yang untuk mengoptimalkan itu kita mengukur, saya pernah punya klien itu mengukur jumlah meja Pak Wahyu. Mejanya di suatu tempat kafe ini ada 10 meja gitu dan ada 4 kursi. Berarti ada 40 tamu yang harus hadir nih seharusnya dalam satu hari. Gitu ya. Kita kan gampangnya gitu-gitu ya. Tapi kenapa cuman yang datang 4 orang ya dalam satu hari? Kenapa nih gitu. Nah, sementara 9 mejanya kenapa kosong ya? Nah, ada apa nih? Nah, kita bisa menganalisa apakah makanan kita yang kurang enak. Padahal makanan kita enak, tapi promosinya kita yang kurang. Atau sesuatu apa yang tujuannya. Kalau kita punya space besar, dan kita tadi selain way out-nya tadi menyewakan space ya kepada pihak yang berafiliasi, boleh juga kacamata sih sebenarnya. Tapi lebih keren lagi kalau kita berafiliasi dan kita ada sharing profit atau sharing revenue. Saling mensupport lah perusahaan satu sama yang lain. Nah bagaimana cara mengoptimalkan si 9 meja ini tadi gitu. Supaya terisi penuh. Toh ini juga ujung-ujungnya buat kita, revenue kita, buat profit kita gitu ya. Apakah menunya makanan kita enak tapi gak menarik nih tampilannya nih. Jadi orang asal-asalan makannya gak enak. Mau di Instagram mau masukin Instagram males gitu. Jadi orang gak bantu promosi gitu. Nah gitu contohnya. Oke, menarik sekali. Nah Pak Pungki Kusuma ini kan dikenal sebagai founder dan CEO dari Sahara Pelita Buana ya. Boleh cerita sedikit ya Pak, Sahara Pelita Buana itu apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih nih Pak Wahyu. Sahara Pelita Buana itu adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang membantu para pengusaha atau profesional untuk meningkatkan profitabilitas di dalam perusahaannya, di dalam bisnis yang dijalankannya. Nah seperti itu. Dengan metode apa? Dengan metode empowering people atau pemberdayaan SDM yang ada di internal perusahaan, teman-teman yang memiliki bisnis. Kita bantu pembuatan pelatihan, kita buat workshopnya supaya mereka memiliki workshop entrepreneurship, bukan entrepreneurship saja ya, tapi entrepreneurship. Jadi seorang karyawan tuh harus punya mindset sebagai entrepreneurship, atau bahkan boleh seorang karyawan punya mindset entrepreneurship biar menyamakan frekuensi si business owner dengan karyawannya. Jadi mereka akan paham, oke, saya harus bekerja dengan efektif dan efisien. Nah itu untuk empowering people program di Sahara dan juga membantu motivasi ya salah satunya. Tapi ada juga program di Sahara yang kita buat
sebagai bisnis coaching atau consulting gitu, membantu para business owner ketika mereka memiliki blind spot gitu ya, kita bantu untuk oke, kamu bisa kembangkan bisnis dari sisi ini loh, gak harus ngeluarin uang kok untuk ngembangin marketing atau kamu promosi, perbaikin dulu aja di internal kamu, ternyata kamu punya customer database tuh cukup besar tapi tidak terconvert jadi revenue gitu. Yang salah bukan marketingnya tapi kita salesnya gak bisa mengconvert jadi revenue. Atau kita tadi yang kita bahas, kita belum efisien loh, kita belum efektif loh mengelola operasional di internal kita loh. Dapur gas nyala terus, nyalain kompor biar anget katanya airnya. Kenapa gak dipindahin ke termos yang bisa anget gitu? Kenapa harus nyala terus gasnya? Kan sayang, ini ada biaya yang keluar dari gas. Nah gitu, contoh sesimpel itu sih kalau untuk efisiensi efektif ya. Jadi bisnisnya Berdiri tahun berapa Pak? Sahara itu berdiri dari 2016 sampai sekarang alhamdulillah sudah memiliki banyak klien, mulai dari portofolio kami ada di otomotif, logistik ya, klinik kami ada, UMKM juga banyak, dan juga bahkan ada klinik kecantikan nih baru-baru ini masuk dengan mereka mau mengembangkan skincare-nya sekarang kan lagi booming ya skincare ya sekarang ya gitu. Gitu. Ini para pendengar ini kalau seandainya pengen berdiskusi atau menghubungi Pak Pungki untuk ngobrol-ngobrol gimana caranya Pak Pungki? Boleh dari DM saya di Instagram di pungki.kusuma atau bisa langsung ke WhatsApp saya boleh nyebut WhatsApp? Boleh silakan. Oke, di 081 93210 4301. Saya ulangi ya. 0819 saya kok lupa jadi nomornya. Sebentar ya. Aduh, ini jadi gimana nih? Jarang buka. Ya, nanti kalau ini silakan nanti para pendengar sekalian bisa hubungi Pak Pungki juga DM di Instagram juga bisa lah ya. Bisa di Instagram. Sekarang semuanya sudah bisa lewat Instagram. Atau WA boleh juga di 0819 3210 4301. Ya, oke. Terima kasih, ini kesempatan bagus para pendengar sekalian. Hari ini kita bincang banyak tentang pertumbuhan bisnis. Jadi sebagai seorang pengusaha memang menjawab why-nya itu penting ya. Yes, penting mengapa banget. Kita bertumbuh itu, mengapa harus bertumbuh itu sebenarnya menjawab itu dulu ya. Karena kalau misalkan tidak ada dorongan dari dalam diri kita untuk bisa bertumbuh ya kita tentu tidak akan bisa melakukan apapun untuk mengoptimalisasi. Jadi yang pertama adalah menyadari dulu pertumbuhan kita, bahwa kita bisa bertumbuh, kemudian baru kita lakukan langkah-langkah untuk kita bisa menjalani strategi pertumbuhan tersebut. Iya. Nah, ini perjumpaan kita. Terima kasih sekali para pendengar sekalian. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan inspirasi buat kita semua. Ya. Jika nanti memang kita akan tunggu lagi acara VOI Bistalk di minggu depan, kita akan kembali dengan. Saya ulang ya, nomor WA ya, sorry. Saya lupa nih. Nomor WA saya 0819 3210 4301. Boleh di WA bisnis saya. Sorry Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan sukses selalu buat para pendengar sekalian. Kita jumpa lagi di minggu depan menjadi UMKM Indonesia yang sehat, bertumbuh dan berdaya dan sinergis. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih. Voice of Indonesia.